ternyata ada loh mikroorganisme hidupnya di lingkungan ekstrim. Dia bukan termasuk ke dalam bakteri ataupun hewan. Dia adalah archaea. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang archaea dengan anggota. Nama saya Nabila Afaf dengan NIM 238106041 dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Ulfiatun Hasanah dengan NIM 2381060026. Archaea adalah kelompok mikroorganisme yang cukup beragam, baik dalam hal morfologi maupun fisiologi. Sel archaea memiliki sifat unik yang memisahkan archaea dari dua dominan kehidupan yang lain, yaitu bakteri dan eukariota. Fakta menarik dari archaea merupakan mikroorganisme purba yang diketahui lebih dari 3,5 miliar tahun yang lalu. Nah, ini dia ada ciri-ciri dari archaea. Yang pertama, dia itu merupakan prokariotik, tidak memiliki nukleus. Yang kedua, dia memiliki dinding sel namun tidak mengandung peptidoglikan. Kemudian, dia itu memiliki lipid membran dengan ikatan ether. Dan yang keempat, dia itu tidak peka terhadap antibiotik. Lalu, dia itu habitatnya banyak ditemukan di lingkungan ekstrim seperti air asam, air garam, dan juga air panas. Eukariota berisi kelompok yang mampu bertahan di lingkungan hipertermofil. Eukariota banyak ditemukan di lingkungan panas dan asam. Tromatriota ditemukan di lingkungan dengan kadar amonia tinggi. Kemudian Prokaryota archaea primitif yang ditemukan di lingkungan panas seperti sumber air panas. Kemudian Nanarchaeota memiliki ukuran sangat kecil dan hidup sebagai simbion pada archaea lainnya. Spesies dan peranannya. Yang pertama ada pada Crenarchaeota, di mana contoh spesiesnya Thermopoteus tenax, memiliki peran sebagai proses biogeokimia dengan melakukan metabolisme kemolitotrofi dan membantu dalam penguraian senyawa sulfur di lingkungan panas. Di mana klasifikasinya kingdom termasuk archaea, phylumnya termasuk Thermopoteota, kelasnya termasuk Thermopoteia, ordonya termasuk Thermopoteales, familinya termasuk Thermopotaceae, genusnya termasuk Thermopoteus, dan spesiesnya Thermopoteus tenax. Diautori oleh Zillig dan Stetter 1982. Yang kedua ada pada Euyarchaeota, di mana contoh spesiesnya Methanococcus maripularis. Peranannya sebagai menghasilkan metana di lingkungan anaerob. Metana sendiri berperan dalam siklus karbon dan sumber energi, di mana ada klasifikasi dari spesies tersebut. Kingdom termasuk archaea, phylum termasuk Methanobacteriota, kelasnya termasuk methanol, ordonya termasuk Methanococcales, yang di mana familinya termasuk Methanoceae, genusnya termasuk Methanococcus, dan spesiesnya termasuk Methanococcus maripaludis. Diautori oleh Kluver dan Van Niel 1936. Selanjutnya ada Taumarchaeota. Contoh spesiesnya Nitrosopumilus maritimus, di mana berperan mengubah amonia menjadi nitrit dan berkontribusi pada nitrifikasi ekosistem laut. Di mana klasifikasinya yaitu kingdom termasuk archaea, phylum termasuk ke dalam Thermopoteota, kelasnya termasuk ke dalam Nitrosopeiria, ordonya termasuk ke dalam Nitrosoperiales, familinya termasuk ke dalam Nitrosopumilacea, kemudian genusnya termasuk ke dalam Nitrosopumilus, spesiesnya Nitrosopumilus maritimus. Kemudian diautori oleh Koenig, Berhard, Della, Thor, Walker, Westerbury, dan Stell pada tahun 2005. Kemudian selanjutnya ada pada Coralchaeota, di mana contoh spesiesnya itu Coralceum cryptophyllum, berperan sebagai membantu mendaur ulang nutrisi di sumber air panas. Klasifikasinya yaitu kingdom termasuk archaea, phylum termasuk ke dalam Thermopoteota, kelasnya termasuk ke dalam Coralcea, ordonya termasuk ke dalam Coralceales, kemudian familinya termasuk ke dalam Coralceae, genusnya termasuk ke dalam Coralceum, dan spesiesnya termasuk ke dalam Coralceum cryptophyllum, di mana diautori oleh Rhine dan kawan-kawannya pada tahun 2020. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada Nonoarchaeota,
di mana contoh spesiesnya Nanoarceum equatans, di mana spesies ini tuh berperan dalam spesies simbiotik hidup pada sel archaea lain, berperan dalam interaksi simbiotik. Adapun klasifikasinya yaitu kingdomnya termasuk archaea, phylumnya termasuk ke dalam Nonoarchaeota, kelasnya termasuk ke dalam Nonoarchaea, ordonya termasuk ke dalam Nonoarchaeales, familinya termasuk ke dalam Nonoarchaea, genusnya termasuk Nonoarchaeum, spesiesnya Nonoarchaeum equatans, dengan autor Huber dan kawan-kawannya pada tahun 2002. Perkembangbiakan arkia terjadi pada pembelahan biner, di mana mula-mula sel arkia mempersiapkan diri dengan menggandakan DNA-nya. Lalu, DNA yang terduplikasi akan menempel pada membran sel. Hasilnya, sel mulai membelah dengan menarik membran dan dinding sel ke area yang berlawanan. Dengan hal tersebut, didapatkan dua sel identik terbentuk masing-masing memiliki salinan DNA yang sama. Kesimpulannya yaitu archaea adalah mikroorganisme prokaryotik purba yang hidup di lingkungan ekstrim dan masing-masing memiliki peranan sesuai dengan spesiesnya.